Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Walana al-bushra bisadin mustamir lillahi sayanfat haitsu utina ata'an jama'an faqar al-mu'abba. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, as-salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat nampaknya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mala'a qulubana bimahabbatillah wa akramana bikathratis salah ala habibillah wa jama'ana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah fi hadzal makan al-mubarak lillah wa bidai maradillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa da'wah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita bersama Sayyidil Habib Aziz bin Hamid As-Segaf, mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menyampaikan segala hajat-hajat beliau, memudahkan segala urusan beliau, urusan dunia dan akhiratnya, dan semoga keberadaan beliau, dakwah beliau, semoga semakin Allah luaskan dan memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kami muliakan kepada
Ketua Kepengurusan DKM Masjid Raya Andalas dan seluruh jajaran yang telah berkenan sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan Maulid Arba'in. Ya alhamdulillah malam ini kita berkumpul dalam rangka bergembira, berbahagia, memperingati kembali hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua kami yang hadir, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, dan juga kita hormati, kita doakan anak-anak majlis Muhibbur Rasul dengan tim Hadrah Misbahul Anam, seluruh kepengurusan Maulid Arba'in, dan semua kita yang hadir, bapak ibu semua yang hadir, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain bergembira kita dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kira-kira setelah setahun setelah Abu Lahab meninggal, itu Abdullah bin Abbas bermimpi. Apa yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas dalam mimpinya? Bahwa Abdullah bin Abbas bertanya kepada Abu Lahab, apa yang engkau rasakan? Maka Abu Lahab bercerita bahwa tidak ada jeda bagi atas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menyiksaku setiap saat, Allah memberikan azab kepadaku setiap saat tanpa jeda dan istirahat. Melainkan ketika datang hari Isnin, hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka itulah saat aku diringankan dari siksaanku. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa Abu Lahab karena pernah bergembira atas kelahiran keponakannya, yaitunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika Nabi Muhammad lahir, berita tersebut disampaikan oleh budaknya Thuwaibah al-Aslamiyah. Karena Abu Lahab bergembira atas kelahiran keponakannya, maka Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah. Maka kata Imam Ibnu Hajar, karena Abu Lahab pernah bergembira atas kelahiran Nabi, maka azabnya setiap datang hari Senin, setiap datang hari kelahiran Nabi, maka azabnya Abu Lahab diringankan Allah. Aku bertanya ke ibu-ibu, ke bapak kita yang hadir, Abu Lahab itu kafir atau sangat kafir? Kafir atau sangat kafir? Sangat kafir. Abu Lahab itu dirahmati Allah atau dilaknat Allah? Dilaknat Allah. Bahkan turun satu surah yang menyatakan kehancuran dan kebinasaan untuk Abu Lahab dan keluarganya, yang kita kenal dengan surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bahkan dalam sejarah Islam, dan termasuk orang yang paling memusuhi Rasulullah, dan termasuk orang yang paling berjuang untuk menghapus cahaya Islam, tetapi sekafir-kafirnya Abu Lahab, ternyata Allah berikan keringanan azab setiap datang hari Senin karena bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain bahagia kita malam ini, lain bergembira kita dengan kelahiran Nabi. Maka Bapak Ibu,
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam saat-saat sakaratul maut, ketika beliau menjelang ajalnya, maka sebelumnya datanglah malaikat Jibril alaihi salam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di luar telah datang malaikat Israel hendak mendatangi engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, silakan suruh malaikat Israel masuk. Maka kemudian malaikat Israel datang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya malaikat Israel alaihi salam ketika hendak mencabut nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah telah menyampaikan kepada Israel, wahai Israel, sekarang telah datang saatnya kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datangilah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum engkau mencabut nyawanya, maka terlebih dahulu tanyakan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia bersedia, maka cabutlah nyawanya. Tetapi kalau dia belum bersedia, maka silahkan engkau kembali dan jangan engkau cabut nyawanya. Maka malaikat Israel sesuai dengan yang Allah perintahkan. Maka datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku diperintahkan Allah menyampaikan bahwa ajalmu saatnya telah datang. Tetapi Allah memberikan pilihan. Kalau engkau mau, maka sekaranglah waktunya. Dan kalau engkau belum mau, maka aku diperintahkan untuk kembali menghadap Allah. Tetapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tawaran ini hanya ada untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ditunggu-tunggu lo nanti malaikat Israel kabatanyu kawa ibu-ibu. Ibu alah siap atau alun katanya. Kalau ambo yakin kalau awak ditanya malaikat, setiap ditanya pasti jawabannya alun lah malaikat. Tahun besok tibola balik baabu alah siap. Jawaban ibu alun lah malaikat. Setahun setelah itu ditanya lo balik alun, bahkan sampai hari kiamat jawaban kita akan tetap alun. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi merasakan sakit, Nabi bertanya, wahai Israel, apa ini wahai Israel? Maka malaikat Israel mengatakan, inilah yang sakaratul maut wahai Rasulullah. Maka Nabi berkata, apakah semacam ini rasa sakit yang akan dirasakan oleh umat-umatku kelak ketika dia akan meninggal? Maka malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, ketahuilah, cara ini adalah cara yang paling lembut. Bahwa cara ini adalah cara yang paling ringan. Tidaklah aku mencabut nyawa siapapun sebelum engkau dengan cara yang selembut ini. Maka Nabi mengatakan, wahai Israel, kalau cara yang paling ringan saja aku merasakan begitu sakitnya sakaratul maut, bagaimana nasib umat-umatku nanti? Bagaimana nasib umat di belakangku nanti, wahai malaikat Israel? Apakah mereka juga akan merasakan sakaratul maut? Maka malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, umat engkau akan aku cabut nyawanya sesuai dengan amal perbuatannya. Jika dia orang baik, akan aku cabut secara baik. Jika dia adalah ahli maksiat, maka tentu akan aku cabut secara paksa. Maka mendengar jawaban itu Nabi menangis, Nabi sedih. Maka Nabi meminta kepada Allah, wahai Allah, maka berikanlah rasa sakit umatku, berikan rasa sakit yang akan dialami umatku kelak, maka tumpahkanlah rasa sakit itu kepada diriku. Ya Allah, berikan rasa sakit umatku, mereka tidak akan sanggup untuk memikulnya, biarlah aku yang memikulnya ya Allah. Perhatian, rasa peduli, rasa iba, rasa kasihan, dan
Nabi menginginkan agar umatnya kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ambo bertanya ke kita bapak-bapak ibu-ibu, laya tu orang yang lebih perhatian kawak melebihi Nabi Muhammad. Ada orang yang lebih cinta kawak melebihi Nabi Muhammad. Maka malam ini tidaklah kita duduk di tempat ini, tidaklah kita berkumpul malam ini, tidaklah kita membacakan syarat dan qasidah sebagai wujud sanjungan pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dengan niat dan tujuan agar kita semakin kenal dengan Nabi, agar bertambah rasa cinta kita kepada Nabi, agar semakin bertambah rasa rindu di dalam hati kita. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat, ada kebaikan dari hadirnya kita malam ini, dari duduknya kita di tempat yang mulia ini. Setidaknya pulang kita membawa rasa cinta kepada Nabi, pulang kita membawa rasa rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cacat dan celah pada diri Nabi. Bagi orang yang melihat Nabi, man ra'ahu badihatan habah wa man ra'ahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang melihat Nabi sekali lihat, dia akan bergetar hatinya karena takut saking hebatnya wibawa Nabi. Tetapi orang yang melihat Nabi dengan penuh rasa kenal, maka dia akan langsung jatuh cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Semoga ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.